Planet bumi sedang sekarat, tapi meskipun demikian, manusia tetap bertahan dengan kebahagiaan yang tersisa, bersama dengan orang-orang yang disayangi dan menganggap semuanya baik-baik saja. Tokoh utama kita, Carla Gray, mengingat sebuah momen terakhir bersama ibu dan anaknya. Kala itu, sang ibu menceritakan kepada mereka tentang 5 orang di perahu yang terombang-ambing di tengah laut, dengan air dan makanan terbatas hanya untuk 3 orang. Carla mengetahui akhir ceritanya, tapi tidak benar-benar mengerti maknanya. Lalu tiba-tiba saja, itulah sepenggal kisah yang menjadi pembuka sekaligus memaknai cerita film kali ini. Berjudul Deuce: The Dark Sphere, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2022, garapan sutradara Steve Stone dengan dibintangi oleh aktor dan aktris yang kali ini saya sudah kenalan tapi lupa namanya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, nanti kopinya keburu dingin. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kapal antariksa bernama Achilles yang membawa 6 orang awak, yaitu Komandan Paul, Carla, Tess, dan Ulf. Lalu juga ada ilmuwan bernama Sean, dan yang terakhir adalah seorang influencer dan sosial media expert bernama Sai. Tujuan mereka adalah Mars dengan misi menyelidiki sphere, objek asing berwarna hitam yang mengorbit planet tersebut. Fans, orang yang mendanai proyek itu, mengingatkan bahwa misi yang mereka jalankan disiarkan langsung di seluruh stasiun televisi di bumi. Umat manusia menantikan jawaban dan penjelasan tentang objek asing yang menjadi misteri terbesar dalam sejarah. 8 jam lagi mereka akan mencapai sphere, namun tak ada keterangan apapun dari Miss. Padahal AI canggih itu memiliki kemampuan memindai planet dan selalu berhasil pada misi-misi sebelumnya. Tentu saja masalah itu membuat semua kru menjadi bingung, dan bahkan Carla sendiri merasa amat kesal, apalagi ditambah sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak terbangun dari hibernasi. Tiba-tiba komunikasi dengan bumi terputus. Miss melaporkan bahwa sistem mendeteksi anomali cahaya yang berasal dari sphere, dan meski tidak terjadi kerusakan apapun pada kapal, tetapi semua diminta untuk bersiaga. Lagi-lagi Miss masih belum bisa menjelaskan apapun kecuali sumber cahaya yang berasal dari sphere menyinari Achilles seolah-olah menjadi petunjuk bagi mereka untuk terus mendekat. Selain itu, sistem menerima sebuah transmisi berisi pesan dengan satu kata, yaitu Deus, yang artinya Tuhan. Mungkin itu hanya omong kosong, tapi mungkin juga itu benar. Carla setuju dengan Sai yang menyarankan mereka untuk kembali ke bumi atau minimal menunggu sampai bisa menghubungi pusat kendali dan menerima perintah selanjutnya. Karena ini pertama kalinya bagi mereka melakukan komunikasi dengan kecerdasan asing. Namun Paul menolak, karena itu sama saja dengan membuang-buang waktu. Sang komandan justru menganggap pesan tersebut sebagai panggilan agar mereka bisa segera mendarat dan menyelidiki sphere sesuai dengan misi awal. Ternyata pikiran Sai juga terganggu. Awalnya dia mengira bahwa ini karena pengalaman pertamanya berada di luar angkasa dan melakukan hibernasi. Namun, semakin dekat dengan sphere, Sai semakin sering mendengar sesuatu seperti panggilan, teriakan, dan penghakiman. Itulah alasannya mengapa Sai bersikeras bahwa mereka tidak seharusnya mendekati sphere. Beberapa waktu kemudian, Carla berkumpul di ruang makan bersama dengan Ulf, Sean, dan Tess. Masing-masing menjelaskan pemahaman mereka tentang Tuhan dan bertanya-tanya mengapa Tuhan baru muncul sekarang. Menurut Ulf, percaya atau tidak, semua kembali kepada diri masing-masing. Tapi yang jelas, misi mereka adalah menyelidiki dan mencari tahu tentang sphere, karena seluruh umat manusia di bumi sedang menyaksikan sambil menanti jawaban dari mereka. Dan jika sphere bukanlah Tuhan, mereka hanya cukup menghancurkannya, karena itu adalah salah satu keahlian manusia. Semua dipanggil ke ruang kokpit untuk kembali bertugas. Di sini Paul menegaskan bahwa dia tidak senang dengan ide Ulf tentang menghancurkan. Tidak ada masalah dengan Achilles, tidak ada perubahan pada jalur peluncuran. Oleh karena itu, tidak lama lagi mereka akan segera tiba di sphere. Mendadak Carla mendengar teriakan, diikuti dengan sakit kepala yang teramat sangat, sehingga wanita itu harus dibawa ke ruangannya. Carla menjelaskan bahwa itu hanya sakit kepala biasa yang sering dirasakan
rasakan pasca kecelakaan. Lalu, setelah cukup pulih, dia bergabung bersama Ulf dan Tess untuk menemukan Sai yang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Sementara mereka bertiga berpencar menuju ke geladak bawah, Sai sedang berada di salah satu palka, tersiksa dengan bisikan dan teriakan yang sama, sampai-sampai dia mengiris tubuhnya dengan sebilah pisau. Tak lama kemudian, dia berhasil menangkap Tess. Wanita itu langsung dibunuh sebagai bentuk penyucian dari dosa. We all need to be cleansed. Setelah itu, Sai juga menangkap Carla untuk mengancam Paul yang mengetahui tentang Sphere supaya menjauh demi menghindari kemurkaan Tuhan. Namun Paul malah muncul secara tiba-tiba dan tanpa merasa sedih, prihatin, atau kehilangan, Paul langsung memerintahkan Ulf untuk menyimpan mayat Sai dan Tess ke dalam tabung. Dia juga membantah tuduhan Sai, karena jika memang dirinya mengetahui sesuatu, pasti Carla dan seluruh warga dunia mengetahuinya. Selain itu, Paul menganggap Carla tidak profesional dalam bekerja, karena takut dengan pesan dari Sphere yang mengaku sebagai Tuhan. Namun jika anggapan tersebut salah, Carla dipersilahkan untuk membuktikannya, karena sebentar lagi mereka akan tiba di Sphere. Ya, ini saatnya bagi mereka untuk bertemu Sang Pencipta, sekaligus menjawab semua pertanyaan yang selama ini berada dalam benak manusia. Beberapa waktu kemudian, setelah pesawat lander diluncurkan, komunikasi dengan bumi kembali terhubung. Mendadak sistem mendeteksi struktur atau bangunan di atas permukaan Sphere. Dan ternyata, menurut kabar dari fans, ada 10.000 struktur misterius yang tiba-tiba muncul di bumi. Invasi atau bukan, belum ada yang bisa menjelaskan, termasuk para ilmuwan. Namun semua negara dalam keadaan siaga dan mereka menduga bahwa struktur tersebut berhubungan dengan Sphere. Oleh karena itu, kembali lagi, Carla dan tim harus menyelidikinya. Semua pun bersiap dengan kostum astronot kecuali Paul yang mengawasi dari lander. Sebenarnya, Sean juga tidak seharusnya ikut. Namun Carla tetap mengajaknya karena pendapat dari seorang ilmuwan pasti akan sangat dibutuhkan. Tidak ada radiasi, tidak ada udara, dan materi tanahnya tidak dikenali, sama dengan struktur yang sepertinya adalah sebuah portal dengan simbol Event Horizon di atasnya. Lalu jika itu sebuah portal, maka kemana mereka akan dibawa jika memasukinya? Pertanyaan tersebut langsung terjawab dengan kemunculan bayangan seorang wanita dari balik cahaya. Berbicara melalui transmisi yang diterima Miss, wanita itu mengaku mewakili Sang Pencipta yang merupakan awal dan akhir, Alfa dan Omega, semua keberadaan di alam semesta. Wanita itu menjelaskan bahwa Sang Pencipta datang untuk memberikan peringatan sekaligus pertolongan. Manusia akan dihadapkan kepada dua pilihan, masuk ke dalam gerbang, hidup abadi dalam kedamaian, atau tetap di bumi, menyaksikan alam semesta yang ditelan lubang hitam. Seketika bayangan wanita terganti dengan ibunya Carla, mengajaknya untuk memasuki portal. Alangkah terkejutnya wanita itu, ternyata dunia di balik gerbang sangat amat indah dan damai seperti surga. Tidak hanya itu, di sana Carla kembali bertemu dengan putrinya, Jess. Beberapa waktu kemudian, Carla terbangun di ruang medis kapal Achilles bersama dengan Paul dan juga Ulf. Mereka menjelaskan bahwa Carla kembali dari gerbang dan langsung tak sadarkan diri, sehingga Ulf harus membawanya kembali. Sayangnya kemalangan menimpa Sean. Pria itu tewas seketika setelah kostum astronotnya rusak. Selain Paul dan Ulf, di sana juga ada fans yang terhubung dengan alat komunikasi. Carla menceritakan tentang apa yang ada di balik gerbang, tapi tidak semua, tidak dengan keluarganya, walaupun fans memaksa. Kemudian setelah ditinggalkan, ketika berada di ruang yang tidak terekspos kamera, Carla menceritakan kepada Ulf kecurigaannya terhadap fans dan Paul. Wanita itu merasa bahwa mereka menyembunyikan sesuatu tentang Sphere, sehingga memaksa Carla menceritakan tentang pertemuannya dengan anggota keluarga yang sudah meninggal di depan publik. Untuk memastikan apa yang dilihatnya, Carla berniat kembali ke portal. Tapi sayangnya, itu semua sudah tidak mungkin karena Achilles akan segera meninggalkan orbit Mars. Ketika kembali ke ruang kokpit, Ulf sama sekali tidak menceritakan apapun kepada Paul. Itu membuat sang komandan curiga karena sepertinya Ulf menjadi lebih dekat dengan Carla.
Ketika Achilles mulai meninggalkan orbit, Carla pun bergegas memeriksa tabung mayat dan berkas-berkas para kru yang disembunyikan Paul. Selain itu, Carla juga mengambil sebuah pistol lalu mengancam Paul dan Ulf. Tindakan tersebut mungkin akan membuat Carla dihukum mati, tapi wanita itu tidak peduli karena tak lama lagi Sphere akan menghancurkan seluruh planet dengan lubang hitam. Pertama-tama, Carla membongkar tentang kematian Sean yang ternyata dibunuh karena sama sekali tidak ada kerusakan pada kostum astronotnya. Kemungkinan besar pelakunya adalah Ulf yang merupakan mantan anggota militer dengan banyak tanda jasa karena kemampuannya dalam melenyapkan musuh. Selanjutnya, Carla memaksa Vance menjelaskan tentang Sphere. Carla sangat yakin bahwa yang dilihatnya bukan surga dan Vance pasti mengetahui segalanya, termasuk apa yang dilihat Carla di balik portal. Namun pria itu masih berusaha mengelak. Dia menjelaskan bahwa siaran misi Achilles telah berakhir, tak lama lagi bumi akan menjadi neraka yang hidup. Oleh karena itu, kini semua orang berbondong-bondong melarikan diri ke surga dengan cara memasuki portal yang muncul beberapa saat yang lalu. Paul yang mencoba menyerang langsung ditembak mati oleh Carla. Selanjutnya mungkin adalah giliran Ulf. Carla boleh membunuh semua orang, tapi Vance dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Tidak ada yang bisa mencegah manusia untuk mencapai kedamaian abadi. Ulf menawarkan diri untuk merawat luka Carla akibat tembakan ketika Paul menyerang. Ulf mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sean, tapi dia bersumpah sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Sphere. Dan sama seperti Carla, pria itu juga berharap bisa mengetahui kebenaran di balik semua ini. Setelah mengobati luka, Carla dan Ulf bekerja sama. Ulf akan mengambil alih kendali kapal dari Mist dan mengendarai lander secara manual agar bisa kembali ke Sphere. Namun konsekuensinya, mereka hanya bisa menggunakan mesin dengan daya dorong lebih kecil sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bumi menjadi lebih lama, yaitu sekitar 6 tahun. Selagi Ulf melakukan tugasnya, Carla kembali ke ruang kendali. Vance yang mengetahui rencana tersebut kembali menghubungi, mencoba menyadarkan Carla bahwa apa yang dilakukannya salah karena mereka bisa saja menjadi Tuhan dengan teknologi yang diciptakan Vance. Pada momen ini, Vance menjelaskan tentang Sphere adalah salah satu teknologi termutakhirnya yang bisa mereplikasi diri untuk membentuk apapun dalam waktu yang sangat singkat. Vance juga menjelaskan alasannya dengan menceritakan tentang planet terindah di seluruh alam semesta yang menjadi pusat kehidupan dan sekaligus menjadi tempat yang disebut rumah bagi manusia. Sayangnya kini planet tersebut berada di ambang kehancuran. Para ilmuwan memperkirakan bahwa 30 tahun lagi bumi akan mati. Oleh karena itu, pemusnahan menjadi solusi. Orang-orang yang masuk ke dalam portal akan mati dalam kehampaan. Sedangkan yang tersisa akan melanjutkan kehidupan sambil merawat bumi. Tugas Carla adalah menggiring banyak orang menuju kematian demi menyelamatkan beberapa orang yang tersisa. Kemudian setelah Carla tiba di bumi, maka Sphere akan dihancurkan oleh pihak militer untuk menghilangkan bukti-bukti. Yang terakhir, Vance menjelaskan tentang Carla yang selama ini hanya dijadikan alat. Semuanya dipersiapkan selama 2 tahun, mulai dari kecelakaan yang merenggut keluarganya hingga penanaman chip, sehingga membuat wanita itu bisa mendengar dan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ya, semuanya adalah kebohongan yang merupakan bagian dari rencana Vance. Kini giliran Carla yang bercerita tentang sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh mendiang ibunya, 5 orang yang terombang-ambing di atas perahu di tengah laut dengan makanan dan minuman yang hanya cukup untuk 3 orang. Vance langsung menebak akhir ceritanya bahwa 2 orang pelaut dikorbankan agar rekan-rekannya bisa tetap hidup. Namun ternyata itu salah, tidak ada yang dikorbankan atau mengorbankan diri karena 5 pelaut itu memutuskan untuk mencari cara lain seperti memancing ikan, menemukan pulau, atau menunggu kapal bantuan datang. Tidak ada yang mengetahui apa yang selanjutnya akan terjadi, tapi semua manusia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Carla tetap akan menggagalkan rencana Vance karena tidak ada satu manusia pun yang boleh menjadi Tuhan.
Vance langsung bertindak memerintahkan Miss untuk mengaktifkan mode penghancuran diri dalam 3 menit. Untungnya, semua telah dipersiapkan. Carla segera meminta Ulf untuk kembali ke ruang kendali agar mereka bisa segera meluncurkan pesawat lander. Carla merasa sangat lega karena Ulf tiba tepat waktu, sehingga ketika ledakan terjadi, pria itu sudah berada di lander. Hancurnya Achilles sekaligus menghancurkan detonator untuk meledakkan propulsion atau mesin pendorong. Itu memaksa Carla dan Ulf untuk meledakkannya secara manual di permukaan sfer. Ulf menyadari bahwa keselamatan Carla lebih penting. Wanita itu adalah harapan umat manusia. Oleh sebab itu, dia memperdaya Carla lalu menuruni lander menuju ke arah portal. Selamat tinggal teman, suatu saat nanti kita akan bertemu lagi di kehidupan yang berbeda. Film pun ditutup dengan menampilkan sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan Sphere, dan kini Carla akan menuju ke bumi dengan pesawat lander yang mana menurut keterangan Miss akan memakan waktu sekitar 7 tahun 8 bulan. Akankah Carla berhasil kembali ke bumi dan mengungkap kejahatan Vance yang telah menciptakan Tuhan palsu? Dan tamat. Bagi saya pribadi, ini film yang luar biasa, tapi hanya ide ceritanya. Selain itu, grafiknya tidak bagus-bagus amat, ya bolehlah untuk modal ala kadarnya, hanya saja aktingnya yang sangat kaku dan minim ekspresi. Perhatikan cara berlari Ulf dan ekspresi wajah Paul, seperti orang yang tidak pernah berhadapan dengan kamera. Bahkan, ada yang lebih lawak lagi. Jika kalian menonton filmnya secara utuh, ketika ditahan oleh Sai, Carla salah menyebut nama Sen. Sen itu nama lengkapnya Paul, Saint Paul. Nah, padahal di situ tidak ada Paul, atau lebih tepatnya belum muncul. Saya tidak yakin, mungkin saja saya salah. Tapi jika memang Carla berusaha membuat pengalihan atau menipu Sai, ini malah jadi lebih konyol. Bagaimana mungkin bisa menipu orang dewasa dengan cara menipu anak kecil? Film ini tidak serumit film-film perjalanan waktu, perjalanan antar galaksi, antar bintang, atau hal-hal yang berbau kuantum. Tapi mungkin buat yang masih butuh penjelasan lebih lanjut, inilah pemahaman saya. Pada awal film kita sudah dijelaskan bahwa kondisi planet bumi dalam keadaan sekarat dan manusia hidup bahagia apa adanya. Eksploitasi alam, global warming atau cuaca ekstrim sama sekali tidak disinggung. Yang jadi masalah adalah jumlah populasi manusia. Dalam kehidupan nyata, hasil survei tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk bumi sekitar 7,7 miliar. Dan dari artikel-artikel berita, PBB memprediksikan bahwa tahun 2022 jumlahnya bisa mencapai 8 miliar. Nah, dalam film ini jumlah penduduk bumi totalnya 21 miliar jiwa dengan sumber daya planet yang tersisa hanya cukup untuk memenuhi 15% dari jumlah manusia. Khawatir dengan masa depan, Vance, seorang pengusaha kaya raya, mengumpulkan para ilmuwan untuk memprediksi. Lalu diketahuilah usia bumi kurang lebih sekitar 30 tahun lagi. Bagi Vance, satu-satunya cara instan dan paling tepat adalah genosida atau pemusnahan, tapi tidak secara brutal dengan menggunakan nuklir atau cara yang sangat berisiko dengan menggunakan virus. Cara yang paling jitu adalah menciptakan kiamat dengan iming-iming selamat atau kedamaian abadi. Targetnya adalah memusnahkan 16 miliar manusia dan menyisakan 5 miliarnya untuk melanjutkan kehidupan merawat bumi. Pada awalnya kita hanya mengetahui Achilles ini adalah nama kapal dan sebuah proyek atau misi penyelidikan objek asing yang disebut dengan Sphere. Padahal Achilles sebenarnya adalah proyek genosida yang semuanya dikerjakan dalam waktu yang sangat amat singkat, yaitu 2 tahun. Dengan Biomech 34987, Vance menciptakan Sphere dan portal. Benda itu bahkan mampu menciptakan Event Horizon atau apa yang kita kenal dengan lubang hitam untuk mengirim manusia ke dalam kehampaan. Saya tidak begitu paham dengan cara kerjanya, tapi dari penjelasan Vance, Biomech ini memiliki kemampuan replikasi, yang mana kemungkinan dia mereplika planet dan Event Horizon. Vance menyebut wanita ini sebagai ciptaan terbaik kedua setelah Sphere. Dan ya, Carla adalah bagian dari proyek Achilles. Dikatakan bahwa Carla ini akan bertindak sebagai juru selamat yang mengantarkan manusia masuk ke dalam portal. Pastinya ini bukan tugas yang mudah, membohongi 21 miliar manusia bumi. Jadi si Vance bikin skenario kecelakaan di mana ibu dan anaknya Carla mati, sedangkan Carla selamat lalu tubuhnya ditanamkan chip agar bisa melihat atau mendengar sesuatu
sesuai dengan yang diprogram oleh fans. Ini seperti menjadi orang spesial atau orang pilihan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Makanya si Carla bisa melihat bayangan wanita yang ngakunya sebagai wakil Tuhan, melihat ibunya, melihat surga, dan pada akhirnya melihat putrinya. Semua itu sudah diprogram dalam chip. Oleh sebab itu, fans memaksa Carla untuk menjelaskan semua yang dilihatnya, termasuk orang-orang yang sudah meninggal. Jadi orang-orang di bumi itu bisa tambah yakin dan bahkan bisa bertemu kembali dengan orang-orang tersayang yang telah pergi. Sedikit tambahan, tidak hanya Carla yang dijadikan orang spesial, tapi juga Sai. Jadi Sai ini sebenarnya tidak punya kepentingan masuk dalam tim Achilles. Ya logikanya aja ngapain influencer ikut misi yang bukan bidangnya. Tapi fans punya alasan tersendiri. Selain memiliki pengaruh dalam masyarakat, Sai juga menjadi orang spesial yang ditanamkan chip sebagai bagian buruknya, sebagai orang yang berdosa dan ketakutan. Tujuannya apa? Ya untuk menambah keyakinan manusia-manusia bumi bahwa siapapun yang menolak ke Sphere jadi kaum pendosa dan pada akhirnya akan binasa. Apa yang dilihat Carla di gerbang tentu tidak bisa dilihat oleh Sean dan Ulf. Seperti yang kita tahu, Sean adalah seorang ilmuwan, jadi kemungkinan besar pada saat Carla masuk ke dalam portal, rahasia Sphere pun menjadi terbongkar dan Sean berencana untuk mengacau. Itulah alasan mengapa dia dibunuh, sedangkan Ulf sendiri hanyalah alat. Yang dia tahu hanya menjalankan tugas, mengamankan misi, dan melenyapkan pengacau. Tapi di samping itu dia juga merasa penasaran, apalagi setelah mengetahui apa yang dilihat Carla. Ulf merasa prihatin karena Carla dimanfaatkan oleh fans. Misi terakhir Carla dan Ulf adalah menghancurkan Sphere, lalu kembali ke bumi dalam waktu 7 tahun 8 bulan. Lah bagaimana urusannya bang? 7 tahun orang-orang di bumi udah mati dong gara-gara masuk ke portal. Tidak demikian, dan ini mungkin menjadi kelemahan dari taktiknya fans. Kenapa? Karena portal satu dengan yang lainnya berhubungan, dan semuanya berpusat di Sphere. Jadi ketika Sphere hancur, maka portal-portal lain yang tiba-tiba muncul di bumi juga hancur. Seperti yang dikatakan fans, setelah Carla kembali ke bumi, maka para tentara akan dikirimkan untuk menghancurkan Sphere demi menghapus jejak. Jadi dengan Carla menghancurkannya lebih cepat, maka tidak ada lagi manusia yang memasuki portal, dan mereka juga mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi setelah Sphere hancur. Carla hanya perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan dengan chip sebagai bukti, maka bukannya tidak mungkin fans yang menjadi otak pembunuhan massal dihukum mati. Mungkin untuk selanjutnya bumi akan tetap sekarat, tapi dengan peristiwa ini manusia akan sadar dan mulai mengambil tindakan untuk melakukan penghematan atau melestarikan alam sehingga bumi kembali pulih. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas juga bisa tulis di kolom komentar atau silakan DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!